Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kembali lagi bersama saya Bayu Terus Yanto. Yang kali ini kita akan belajar bersama mengenai Python. Nah, jadi untuk materi kita pada video kali ini adalah mengenai dasar pemrograman Python. Kemudian setelah itu kita akan belajar apa itu Python. Nah, jadi Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer karena sintaksnya yang sederhana dan mudah dipahami. Dibuat oleh Guido van Rossum dan rilis pertama kali pada tahun 1991. Python digunakan dalam berbagai bidang seperti pengembangan website, kemudian data science, kecerdasan buatan, dan automasi. Nah, di sini juga ada alasan mengapa bahasa pemrograman Python sangat cocok untuk pemula. Karena yang pertama, sintaksnya mirip dengan bahasa Inggris sehingga mudah dipahami. Yang kedua, Python mendukung berbagai perpustakaan atau library dan framework yang memudahkan pembuatan aplikasi. Dan selain itu juga komunitasnya luas, jadi banyak dokumentasi dan sumber belajar yang tersedia. Kemudian mengapa Python? Nah, di sini ada 3 alasan. Yang pertama, Python itu multifungsi. Python bisa digunakan untuk membuat berbagai jenis aplikasi dari analisis data, kemudian web development hingga machine learning. Yang kedua, Python juga open source. Jadi pengguna Python dapat menggunakan secara gratis dan dapat dikembangkan oleh komunitas global. Yang terakhir, sintaksnya sederhana. Jadi Python itu sintaksnya sederhana, jadi untuk bahasa programnya itu mudah dibaca oleh para penggunanya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut terkait dasar-dasar Python. Jadi untuk sintaks dasar Python itu tidak memerlukan tanda titik koma di akhir pernyataan atau seperti bahasa pemrograman lainnya. Jadi Python ini tinggal kita menuliskan sintaksnya apa, kemudian value-nya apa, seperti itu. Yang kedua, Python menggunakan indentasi atau spasi di awal garis untuk mengelompokkan blok kode, misalnya di dalam fungsi atau kondisi tertentu. Nah, di sini kita akan mempraktikkan langsung. Kita akan coba untuk menampilkan Hello World. Dan di sini kita akan menggunakan VS Code sebagai tempat untuk kita belajar. Nah, kemudian kita teruskan saja perintahnya, yaitu print, kemudian kita ketikkan Hello World. Nah, setelah selesai dirasa sudah benar, maka kita akan jalankan programnya dengan cara klik tanda kanan atas ini. Kita klik, maka akan muncul Hello World. Nah, semisal kita ingin bukan Hello World, tapi kita inginnya teman-teman misal, maka akan muncul 2 kalimat, yaitu Hello World dan Hello teman-teman, karena di sini ada 2 perintah seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada dasar-dasar variabel dan tipe data. Jadi variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Nama variabel bisa dipilih sesuka hati, namun sebaiknya menggunakan nama yang deskriptif. Jadi agar bisa mendeklarasikan variabel. Nah, di Python kita langsung menetapkan nilai ke variabel tanpa mendeklarasikan tipe data. Kemudian tipe data dasar di Python itu ada beberapa, yaitu integer, yaitu bilangan bulat, contohnya 5, kemudian 6, 7, kemudian min 1, min 2, dan seterusnya. Itu merupakan bilangan bulat atau integer. Kemudian yang kedua ada float, yaitu bilangan desimal, jadi bilangan yang ada komanya, jadi bukan bilangan bulat, contohnya 1,2, kemudian 2,3, 3,5, seperti itu. Jadi itu masuk ke dalam bilangan float atau desimal. Kemudian yang ketiga ada string, jadi teks yang diapit dengan tanda kutip, contohnya Hello World. Nah, yang sudah kita contohkan tadi, yang kita print Hello World itu termasuk ke dalam tipe data string, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ada boolean, atau itu biasanya hanya true atau false, itu untuk menandakan sebuah pernyataan, seperti itu.
Kemudian untuk dasar-dasar operasi aritmatikanya itu ada beberapa. Jadi Python juga mendukung berbagai operasi aritmatika dasar. Contohnya plus untuk penjumlahan, kemudian min untuk pengurangan, kemudian bintang untuk perkalian, garis miring untuk pembagian, kemudian bintang 2 itu untuk perpangkatan, kemudian untuk persen itu untuk modulus, jadi sisa baginya. Nah di sini coba kita peragakan. Di sini semisal saya mempunyai nilai x yaitu 5, kemudian nilai y yaitu misal di sini saya inginnya 10 seperti itu. Nah kemudian di sini saya ingin, nah di sini kan kita di sini ada beberapanya. Coba kita ingin menggunakan mungkin perkalian. Nah, jadi contoh di sini kita ketika print terlebih dahulu, kemudian kita ingin perkalian. Jadi kita ingin x dikali y, kali itu pakainya bintang, kemudian sini. Coba kita jalankan. Nah, di sini akan muncul hasilnya 50 karena 5 kali 10 adalah 50 seperti itu. Kemudian setelah operasi aritmatika, di sini juga ada dasar-dasar komentar. Nah, ini ketika kita ingin memberikan komentar atau jejak agar mungkin saat kita mengoding itu biar bisa ada penjelasannya, biar bisa mudah dipahami oleh orang lain, itu bisa dengan menggunakan komentar. Selanjutnya di sini juga ada struktur program sederhana. Jadi di sini ada input dan juga ada output. Nah, input itu digunakan untuk menerima masukan, dan kemudian kalau untuk menampilkan hasil. Jadi input itu digunakan untuk nanti si user itu bisa menginputkan value-nya atau nilai dari sebuah data seperti itu. Kemudian kita coba kita membuat di sini misal x input, coba ini kita kasihnya integer aja, input masukkan angka, dan di sini kita ganti j, kemudian masukkan angka juga. Nah di sini kita akan menampilkan hasilnya dengan x plus y, mungkin kita penjumlahan terlebih dahulu. Coba kita clear dulu, kita jalankan. Masukkan angka pertama. Coba di sini kita akan menampilkan angka 30, kemudian angka yang kedua itu 20. Maka hasilnya 30 tambah 20 sama dengan 50. Nah, misal di sini kita ingin membuat penjumlahan dan pembagian. Jadi tinggal di sini kita ganti saja untuk operasi aritmatikanya. Kita ganti dengan garis miring karena garis miring menandakan pembagian. Nah, coba di sini kita perlu dulu, kita coba ulang. Di sini saya ingin angkanya 50, kemudian angka yang keduanya adalah 5. Kemudian kita enter. Nah, maka akan muncul yang pertama 50 tambah 5 sama dengan 55, kemudian 50 dibagi 5 sama dengan 10, yaitu merupakan struktur dasar dari pemrograman Python. Nah, kemudian di sini contoh saya juga ingin menambahkan mungkin perkalian dan juga pengurangan. Nah, jadi di sini ada 4 output dan 2 input. Nah, coba kita jalankan. Kita inginnya 60, kemudian di sini 20, maka yang di sini hasilnya akan langsung muncul seperti itu. Nah, jadi untuk dasar struktur program Python itu sudah kita berikan contohnya. Kemudian untuk kesimpulannya, dengan memahami pengenalan dan dasar Python ini, siswa akan memiliki fondasi yang kuat untuk mempelajari lebih lanjut tentang tipe data,
struktur kontrol seperti kondisi dan perulangan, serta konsep-konsep pemrograman yang lebih lanjut. Python memungkinkan kita belajar dengan cepat dan efektif karena sintaksnya yang mudah dipahami dan dukungan dari komunitas besar di seluruh dunia. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada video kali ini, di mana kita sudah belajar mengenai dasar-dasar pemrograman Python. Untuk materi lebih lanjut akan kita bahas di video selanjutnya. Cukup sekian dari saya, ada sedikit pantun, kesekian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.